Halo sobat gue, kembali lagi di channel gue. Pada kesempatan kali ini saya ingin morning ride nih. Kebetulan saya sedang berada di Kota Kembang. Dan juga saya janjian dengan kawan saya untuk nobar ya. Oke sobat gue, saksikan terus channel gue. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih. Cuaca di Bandung pagi ini cukup bersahabat ya. Kebetulan saya sedang berada di daerah Ciwastra dan saya janjian sama kawan saya goes bareng dari daerah perumahan Sumerkon ya. Jadi nanti dari Sumerkon kita rencana mau ke GBLA. Dan lalu lintas di Bandung cukup tertib, yang goes juga pada saat pandemi ini cukup patuh ya dengan protokol COVID tentunya. Begitupun dengan saya. Dalam era new normal ini, bersepeda itu ya harus menyesuaikan ya. Kenapa disebutkan dengan kata new normal? Mungkin pada saat belum terjadinya pandemi, bersepeda hanya cukup menggunakan helm saja. Bermasker, berkacamata, itu sebuah option ya, dalam artian boleh dipakai atau tidak. Dalam pandemi ini, makanya dikatakan new normal, ya kita harus sudah mulai terbiasa dengan bersepeda menggunakan masker dan kacamata anti droplet. Oh iya sobat guys, untuk penggunaan masker dalam berolahraga ya khususnya untuk bersepeda, jangan lupa maskernya juga kita menggunakan masker khusus yang untuk berolahraga. Jangan sampai tubuh kita kekurangan oksigen dan pada akhirnya kita lemas dan berakibat fatal ya, bisa pingsan, bisa serangan jantung ya, dikarenakan kekurangan pasokan oksigen ke tubuh kita sendiri. Dan kebetulan kalau saya untuk mendapatkan masker tersebut sudah banyak ya dijual di toko-toko online. Jadi baiknya ya tadi itu, ketika menggunakan masker saat berolahraga, gunakanlah masker yang peruntukannya untuk berolahraga. Kebetulan pada saat ini nih saya riding menggunakan sepeda road bike ya, tepatnya road bike Alyoka Dakoras. Oh ya sobat guys, jangan lupa ketika kita sedang riding, baiknya kita menyesuaikan antara kecepatan bersepeda kita dengan kendaraan bermotor ya. Jangan sampai kita jalan pelan tapi posisinya di tengah jalan. Jangan sampai juga kita merugikan orang lain. Kita sama-sama hormati pengguna jalan yang lain ya. Saya ingin memberikan sedikit tips nih sobat goes. Jadi intinya bersepeda itu kita harus belajar shifting. Seperti saat ini ketika ada sesuatu yang menghambat perjalanan kita harus menguasai namanya teknik shifting ya. Jadi kalau kita ingin berhenti, kita harus bisa cepat memindahkan gigi yang lebih ringan. Jadi ketika kita stop and go itu bisa lebih cepat ya. Jadi kalau kita dari posisi berhenti langsung berjalan menggunakan gigi berat, biasanya kita akan terkendala agak lebih lambat. Nah, makanya pentingnya teknik shifting di situ. Ini ternyata di saat pandemi ini
banyak juga ya teman-teman goes yang memilih berolahraga untuk menjaga stamina itu dengan bersepeda. Ya sebenarnya sih sederhana aja ya. Dengan kita berolahraga diharapkan imunitas tubuh pun dia akan meningkat ya, seiring dengan stamina yang meningkat. Dan ini seperti saat ini saya ingin menyalip sebuah kendaraan bermotor yang agak lambat ya. Nah, posisinya itu harus siap lah. Jadi jangan sampai posisinya kita telat untuk menyalipnya dan di lawan arah pun ada kendaraan yang di dekat kita. Jadi harus mesti cepat. Apalagi kalau ini nih ada kendaraan bermotor dan posisinya sangat besar sekali lagi. Dan ini tekniknya itu tadi, kita harus drop ya gigi ya, atau shifting ke gigi yang lebih ringan dan harus cepat naik ke gigi yang lebih berat agar dapat kecepatan yang maksimal. Dan juga harus posisinya harus sabar, karena pastikan di lawan arah dari arah kita berjalan tidak ada kendaraan yang ingin melintas. Dan ya posisi siap dan dapat gigi berat langsung kecepatan maksimal aja. Dan jangan lupa kembali ke posisi jalur yang benar. Ya kalau bersepeda kembali ke posisi sebelah kiri lah. Ini waduh, ternyata seperti tangan saya kena kotoran, entah apa ya, kayaknya kotoran burung nih. Baru kerasa anget-anget. Iya, udah saya bersihin dulu lah. Si buat tahu dapat rezeki nih. Dan ini tanpa terasa akhirnya saya tiba juga di Sumberkon ya. Saya janjian di kantor pemasaran ini, di depan ini, ternyata kawan saya belum datang, jadi saya nunggu dulu lah di posisi, nyari posisi yang enak lah buat taruh sepedanya. Ya akhirnya yang ditunggu-tunggu juga sudah datang, tapi agak shock juga ya. Kawan saya ini biasanya dia menggunakan road bike Polygon Stratos. Pada hari ini hubung ya domisilinya jauh kawan saya ini dari Bangka ya, cuman kebetulan saya sedang ada di Bandung, jadi dia pakai sepeda MTB. Wah, agak kateter ya mungkin ya. Kalau MTB dipakai untukannya dipakai di jalan beraspal ini, karena tapaknya juga lebar dan sepedanya pasti juga lebih berat, dan di kayunya juga pasti lebih berat lah. Tapi kalau lihat dari gesturnya sih dia enjoy aja, karena dia juga nggak terlalu ya fanatik dengan satu sepeda ya. Oh iya nih, katanya sepedanya kebetulan juga dia boleh minjem, jadi ya apa adanya aja, yang penting kata dia goes. Di Sumberkon ini juga cukup ramai ya, tapi nggak rame-rame banget sih. Kebetulan juga kita ini memilih harinya bukan di hari Minggu. Katanya kalau hari Minggu itu sangat padat di sini ya, jadi juga ya sedikit menghindari keramaian lah, jadi nggak goes di hari Minggu. Dan juga nih cukup tertib di perumahan ini, ternyata dibuatkan jalur buat orang yang berolahraga ya.
Tapi ini masih hati-hati ya, juga agak disayangkan jalannya sangat sempit, jadi kalau kayak ada jalan kaki agak susah ya. Juga ada yang lari juga ya. Intinya ketika bersepeda dengan kondisi seperti ini, baiknya tidak mengutamakan kecepatan ya, tapi melainkan ya saling menghormati dengan pengguna jalan yang lain. Dan ini karena terlalu sempit jalannya, saya akhirnya memutuskan untuk keluar jalurnya sedikit ya, langsung secepatnya kembali ke jalur yang sudah disediakan. Ini kalau dari pengaspalan perumahan ini sangat baik ya, karena terbukti selama perjalanan ini tidak ada bumpy ya di perumahan ini. Sekalipun ada, itu berupa kursi tidur ya. Dan ini sobat guys, jangan sampai meniru ya. Kita bersepeda berkerumun sampai menutup jalan seperti ini sangat berbahaya ya, buat orang lain ataupun diri kita sendiri. Karena dengan posisi seperti itu ya sama aja kita menutup jalan, dan ini jalan umum. Takutnya kalau ada kendaraan bermotor dengan kecepatan yang cukup tinggi ya dapat membahayakan ya. Jadi tetaplah berjalan pada jalurnya ya. Ya bersepeda tetaplah di sebelah kiri, kecuali kalau ketika kita ingin melaju lebih cepat dan mendahului ya. Ini Aleoka Dakora, saya bermanuvernya menurut saya sangat enak sekali ya. Bukan karena ini di sepeda gue terus gue bilang oh ini enak banget, tapi gak gitu. Sepeda ini saya downsize ya, yang satu ukuran di bawah ukuran standar saya, tapi stemposnya saya buat agak lebih panjang, jadi tetap geometrinya tetap dapat ya. Tujuan saya downsize itu agar akselerasi ketika berjalan itu dia lebih gesit lah untuk bermanuver. Dan ini kawan saya ngajak lanjut ke GBLA, tapi ya kayaknya kurang afdol ya kalau gue ke suatu daerah nggak foto-foto dulu. Saya rencana mau foto di depan karena situ ada pelang perumahannya ya, jadi itu bisa menjadi tempat swafoto. Dan akhirnya sampai di depan perumahan Sumerkon ya, karena ada tulisan Sumerkon Bandung. Saya mau foto di pelang ini, dan saya minta tolong kawan saya untuk mengambil gambarnya. Berhubung teman saya dia anti kamera, dia tanpa sadar saya rekam juga, jadi dia ngambil gambar saya ngambil gambar dia.
Hari sudah mulai siang. Kendaraan pun sudah banyak yang melintas lalu lalang ya. Jarak dari Sumberkon ke GBLA nggak terlalu jauh ya, kurang lebih sekitar 2 kilo. Tapi berhubung lalu lintasnya sudah mulai ramai, ya jadi harus ekstra hati-hati nih. Jalannya juga kebetulan kalau yang ke arah GBLA dari Sumberkon ini kondisi jalannya kurang bagus dan sangat terasa ya bentingannya, karena road bike itu kan dia rigid tanpa suspensi, jadi lumayan kerasa lah. Ampun, hancur dan dipelok. Ampun. Ini saya kebetulan pakai lebar ban 23 ya, kerasa banget. Rim saya juga kayak langsung beradu gitu dengan posisi jalan yang hancur. Ya lumayan kerasa nih, takutnya speleng aja rimsnya. Tobat Gusti, ampun dah hancur banget jalannya. Aduh. Wah bener nih sob, abis ini kayak rims gue bisa kotak-kotak nih. Aduh, alhamdulillah nih kayaknya jalannya sudah jauh lebih baik ya dibanding tadi. Udah mulai cenderung datar lah, cuma sambung-sambungan beton jalannya aja nih kurang bagus. Ayah awewe punten neng. Akhirnya sampai juga nih di kompleks GBLA ya. Nih baru mau masuk ke kompleks GBLA nya. Jalannya lumayan rapi lah. Tapi jujurnya saya belum pernah nih melintas di sini. Tapi kalau dari jalurnya kayaknya enak banget dibuat sprint. Di kawan gue udah mulai manas-manasin, emang dia ya pengguna Stratos sih ya, jadi lihat jalan halus sedikit ngacir. Duluan bro, gue pur. Ya seenak-enaknya MTB dibuat sprint di jalan-jalan kayak gini ya tetap aja lebih enak road bike lah. Ya, asli asik jalurnya. Ya gue suka aja di cenderung dari ujung itu kelihatan lah, jadi agak-agak pede buat ngebut. Ada guys, nih gue sedikit lengah, kayaknya gue ngantem sambungan jalan ya. Nih rims gue jadi agak-agak goyang gini. Ya fix nih ya, speleng kayaknya ya. Ya udahlah, mau diapain lagi, resiko ya road bike ini namanya rigid. Ya salahnya tadi nggak waspada aja gue nya. Ya udahlah, kalem aja sekarang.
Dan dia rims gue agak-agak nyentuh ke U-brake-nya ya, jadi kayak agak gesrut gitu, jadi nggak enak banget dipakainya. Ya nikmatin aja lah. Oh jadi ini GBLA ini ternyata kalau untuk letaknya posisinya itu di samping banget tol ya, tol menuju ke Cileunyi. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin ada akses pintu tol bisa keluar langsung di GBLA ya. Punten Kang. Ini ternyata di GBLA ini masih banyak lahan-lahan kosong ya. Mungkin kalau di Jakarta ada Senayan, mungkin Bandung ini GBLA bisa dibuat seperti Senayan ya. Semoga aja nih kedepannya Pemkot Bandung membangun fasilitas olahraga di GBLA ini ya, sehingga nanti Bandung juga punya Senayan lah, cuma versinya Bandung ya GBLA ini. Beneran nih masih sangat luas banget ya. Ya sayangnya itu mungkin belum dimaksimalkan lah fungsinya. Oh iya kalau di mana deh, Palembang. Di Palembang juga tuh udah ada ya sport center seperti Senayan, ada Jakabaring. Ya semoga aja nanti ini Bandung ya akan punya juga sport center seperti Senayan atau Jakabaring. Sayang banget kalau di lahan seluas ini peruntukannya hanya untuk stadion ya. Wih, ini ada yang lagi challenge ya. Challenge itu sebenarnya melatih ritme ya, ritme dan memacu stamina. Jadi goes dengan gigi yang ringan, tapi dengan posisi itu konstan terus menerus. Itu juga kedepannya nanti akan meningkatkan endurance atau ketahanan ketika menggoes ya. Ini kawan saya masih gatel ya mau sprint. Tapi kalau saya berhubung ya rimsnya agak ngeliat gini, jadi kayak nggak nyaman aja untuk goesnya, jadi agak-agak slow lah. Wah itu dom atau kubahnya Stadion GBLA udah mulai terlihat ya. Tapi jadinya nih agak gatal juga nih buat sprint lagi. Ya agak memacu sih, tapi nggak kenceng lah. Masih takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja sih. Juga jalan juga jadi nggak nyaman aja. Wah nih di sebelah kiri saya dilihatnya enak juga nih, sepanjang mata memandang masih hijau semua, masih banyak sawah di sini. Ya itulah bonusnya dari kalau goes ke GBLA ya. Udaranya juga di sini masih sejuk ya, walaupun agak sedikit terik tapi tetap sejuk. Dan ini biasanya katanya kalau kata warga
sekitar sini ya, kalau di hari Minggu itu banyak yang beraktivitas transaksi ekonomi ya, dalam artian jadi kayak pasar kaget gitu di sini, banyak yang berjualan dan yang bersepeda juga sangat banyak ya. Nah ini sepertinya semakin dekat ke stadion juga semakin ramai oleh para goeser ya. Mungkin emang kayaknya titik kumpulnya itu mereka di stadionnya ya. Wah, ini kayaknya di sebelah kanan jalan ini banyak yang berjualan ya. Seperti kami mau istirahat dulu nih, mau nyari yang seger-seger. Mungkin ada tukang es kelapa atau kopi ya. Ternyata juga di GBLA ini banyak masyarakat yang berolahraga selain bersepeda ya. Tadi ada ibu-ibu sedang senam ya. Ada juga yang lari atau berjalan cepat. Nah ini di kondisi COVID ini sebenarnya keramaian seperti ini nih agak gimana gitu ya, baiknya dihindari. Tapi juga nih nyari spot yang agak-agak kosong juga agak cukup sulit ya. Nah kawan saya katanya dia mau nyari air mineral dulu. Ada bro. Oke. Jadi kita mau nyari tempat yang agak kosong, ini terlalu ramai. Wah nih ternyata di depan kayaknya ada tempat buat bersuah foto nih, dengan latar belakangnya tentunya GBLA ya. Juga banyak yang foto-foto di sini.